Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencrit demi seencrit lama-lama akan menjadi seencrot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan soap iler Ma One Piece pada kita semua. Ma One Piece chapter 1071 mendapatkan judul A Hero Appears, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti seorang pahlawan muncul. Ma One Piece chapter 1071 mendapatkan jatah color cepirit, di mana Oda menggambarkan Uta yang sedang bersama dengan seluruh kru bajak laut topi jerami. Ma One Piece chapter 1071 diawali dengan memperlihatkan sebuah area yang berada di Red Line. Kuma asli ternyata berteleportasi ke Red Port, tempat transit sementara jika seseorang ingin pergi menuju ke Mary Joyce. Semua orang yang berada di Red Port sangat panik ketika melihat kemunculan Bartolomeu Kuma di sana. Kuma berjalan ke arah simbol dari pemerintah dunia yang berada di dekat lift yang menghubungkan antara Red Port dengan Mary Joyce. Shin kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Stacy berkomentar bahwa Lucci sepertinya tidak berniat mematuhi perintah dari Angkatan Laut. Dia ingin segera menyerang Luffy dan juga Vegapunk. Diperlihatkan para kru CP0 yang memblokir semua pelabuhan serta kapal yang ada di Pulau Egghead. Lucci terlihat sangat marah dan dia kemudian berkata, "Aku tidak mengakui topi jerami sebagai Yonko." Shin kemudian berpindah ke laboratorium milik Dr. Vegapunk. Semua Vegapunk selesai mengemas seluruh barang-barang yang mereka butuhkan. Namun kita hanya diperlihatkan tas-tas biasa yang dibawa oleh para Vegapunk. Setelah itu Vegapunk dan keenam satelitnya akan menaiki kapal Sanigo bersama-sama. Meskipun begitu, Atlas tak diperlihatkan pada chapter kali ini. Sepertinya dia masih mendapatkan perawatan intensif sekarang. Di sisi lain, Vegapunk Edison berkata jika ada satu orang lagi di Pulau Egghead yang bisa membantu mereka. Namun, Edison enggan menghubungi orang itu, karena jika dia membantu mereka, orang itu tidak bisa tinggal di Pulau Egghead dan juga akan diburu oleh pemerintah dunia. Namun, Vegapunk yang asli memutuskan untuk memanggil orang itu. Kemudian diperlihatkan sosok misterius itu yang berbicara kepada Dr. Vegapunk dengan sopan. Meskipun begitu, wajah orang misterius itu tertutupi oleh bayangan ketika dia berbicara melalui Denden Mushi. Vegapunk tampaknya yakin bahwa orang misterius ini dapat mengurus CP0 saat mereka pergi dari Pulau Egghead. Orang misterius itu pun berbicara, "Saya sudah menunggu perintah Anda. Tentu saja saya akan membantu." Siapakah sosok misterius tersebut? Terdapat sebuah clue yang dikatakan oleh Vegapunk Edison. Jika sosok itu tidak akan diperbolehkan tinggal lagi di Egghead, dan dia akan diburu oleh pemerintah dunia apabila dia membantu Vegapunk. Kasusnya sama seperti sosok Sentomaru yang dicap menjadi pengkhianat jika dia membantu Dr. Vegapunk, sehingga sudah dapat dipastikan sosok misterius itu ada di bawah bendera Angkatan Laut. Yap, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Admiral Fujitora. Kok bisa? Pertama, Admiral Fujitora selalu berbicara dengan sopan, entah pada itu kawan ataupun lawan. Kedua, pada Ma One Piece chapter 793, Fujitora sempat berdebat dengan Buakainu melalui Denden Mushi, di mana fleet Admiral Asuzuki tak mengizinkan Fujitora untuk berlabuh di seluruh markas Angkatan Laut manapun sebelum dia berhasil menangkap Luffy dan juga Lau. Itulah mengapa Fujitora menjadikan Pulau Egghead sebagai tempat peristirahatannya. Selain itu, saat di Arc Reverie, Admiral Green Bull bertanya pada Fujitora mengenai kabar dari Dr. Vegapunk padanya. Itu artinya, Fujitora memang sempat bertemu dengan Vegapunk sebelum dia pergi ke Mary Joyce untuk mengamankan sidang Reverie. Yap, kepatuhan Fujitora terhadap Dr. Vegapunk tidak terlepas dari Vegapunk yang telah membantunya untuk membubarkan sistem Shichibukai. Itu artinya Luffy akan mendapatkan aliansi baru, yaitu Admiral Fujitora. Tiba-tiba, Frontier Dome menghilang, meskipun tidak ada seorang pun di ruang kontrol yang melakukan sesuatu. Lucci bertanya-tanya apakah ini jebakan. Stacy juga terlihat bingung. Lucci, Kaku, dan juga Stacy kemudian menggunakan teknik Geppo untuk berjalan di atas udara guna mendekati area Levis. Sedangkan keempat Seraphim yang mereka kontrol dibiarkan berada di Pavilion Fish bersama para Kroco. Pythagoras lalu menyalakan kembali Frontier Dome, tetapi CP0 sudah berhasil masuk ke dalam area Levis. Para agen CP0 melihat Thousand Sunny di pintu masuk Levis, dan Lucci memerintahkan Kaku untuk menghancurkan kapal milik bajak laut topi jerami tersebut. Kaku kemudian menggunakan teknik Rankyaku
dengan tujuan untuk menghancurkan kapal Thousand Sunny. Namun Zoro yang tertidur langsung bangun dan menahan serangan tersebut. Pertarungan Zoro dan Kaku berlangsung sekitar 3 panel. Namun setelah pertarungan singkat itu berlangsung, Kaku terlihat sangat panik. Di area laboratorium, Luffy, Chopper, dan Jinbei diperlihatkan bertemu kembali dengan grupnya Nami. Namun Bonnie tidak bersama dengan mereka. Robin menyadari bahwa Vegapunk asli juga menghilang. Shin berpindah ke tempat lain di laboratorium. Ternyata Bonnie diperlihatkan sedang mengejar Vegapunk asli. Bonnie menyerang Vegapunk tapi dia memintanya untuk mendengarkan perkataannya terlebih dahulu. Vegapunk mengatakan dia tidak bisa mengembalikan Kuma, tapi ada alasan dibalik mengapa Vegapunk tidak bisa melakukan hal tersebut. Shin kemudian berpindah ke bajak laut Kid. Mereka mendekati Elbaf. Diperlihatkan sebuah siluet pulau besar yang tertutupi kabut. Melihat hal itu, Kid sangat bersemangat. Elbaf! Ucap Kid. Hoki juga nih Kid. Dia mendapatkan rute log post yang paling aman. Dia langsung menuju ke Elbaf, di mana di pulau tersebut terdapat sosok Jaguar di Saul, yang kemungkinan besar adalah pria dengan luka bakar yang dicari oleh Kid. Sedangkan Lau harus berakhir dengan dibegal oleh Kurohige di tengah lautan, dan Luffy berakhir terjebak di pulau milik pemerintah dunia yang sedang memperebutkan harta Gonogini atas Seraphim. Shin kemudian kembali berpindah dan kali ini memperlihatkan Marine Base G14. Vice Admiral Dole berdebat dengan seseorang di Denden Mushi. Dia mengatakan semua kapal harus menuju ke Pulau Egghead sekarang. Mereka tidak dapat menghabiskan kekuatan mereka di tempat lain saat ini. Ternyata orang yang dia ajak bicara adalah Garp. Saya baru saja tiba, ucap Garp. Apa? Teriak Dole kaget. Di halaman terakhir chapter ini, kapal Garp tiba di pelabuhan G14. Helmeppo dan Hibari menangis di pelabuhan. Naik ke kapal, Helmeppo. Ayo kalahkan bajak laut itu dan selamatkan Koby, ucap Garp. Waduh, makin kacau. Garp saat ini berencana untuk pergi ke markas besar milik Kurohige untuk menyelamatkan Koby. Namun dia tidak akan mendapatkan bantuan kapal perang sedikit pun, alias dia hanya solo lord ke markas Kurohige. Pasalnya saat ini Kizaru telah memerintahkan untuk mengirim kapal perang sebanyak-banyaknya ke Pulau Egghead. Apakah Garp bisa bertahan melawan si ompong licik Kurohige? Masalahnya saat ini Garp sudah sangat uzur. Bahkan Relic saja mengakui jika dirinya tak akan bisa mengalahkan Kurohige di usianya yang sudah setua sekarang ini. Apakah Garp akan berpulang ke pangkuan Oda? Jika iya, hal tersebut akan memicu kemarahan Luffy dan pertarungan epik antara bajak laut topi jerami dan bajak laut Kurohige akan segera dimulai. Sedikit informasi tambahan, One Piece Chapter 1071 secara resmi baru akan dirilis pada tanggal 7 Januari 2023. Dan setelahnya, pihak majalah Weekly Shonen Jump kembali mengumumkan akan libur, sehingga One Piece Chapter 1072 akan rehat sejenak dan akan kembali rilis secara resmi pada tanggal 23 Januari 2023. Benar-benar awal tahun yang sangat membagongkan. One Piece libur terus, oi. Yap, sebelum kita masuk ke dalam videonya, Lifestyle Anime bersama dengan Misfit Society sedang mengadakan promo cuci gudang. Kalian bisa mendapatkan semua desain kaos hanya dengan harga 89.000 saja. Dari harga normal 119.000 loh nakama. Buruan digaskan, karena promo ini hanya berlaku sampai barang habis saja ya. Intinya, siapa cepat dia dapat. Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah rangkuman untuk One Piece Chapter 1071. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.